Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Bincang Santai bersama Bunda Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kesyukuran kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, masih diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan dalam peran kita sebagai orang tua. Baiklah, bersama saya Ferawati Srewahyuni hari ini menyengaja membuat konten ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Micro Teaching 2 di bawah bimbingan Ibu dosen Sofia Mafira MPD. Baiklah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai satu tema yang saya yakin menarik untuk ayah bunda semua, juga untuk adik-adik calon ayah dan calon ibu dimanapun berada. Adapun tema yang akan kita angkat pada pembicaraan kita kali ini adalah mengenai tantrum. Apa itu tantrum? Tantrum adalah kondisi ledakan emosi yang tidak terkendali dari seorang anak. Umumnya terjadi pada anak usia 1 hingga 4 tahun. Pada saat seorang anak mengalami tantrum, maka yang terjadi adalah ia akan menangis dengan keras, berteriak, dan berguling-guling di lantai. Terkadang juga ada yang melempar barang. Pada kasus yang parah, tantrum yang lama memicu anak terkadang sampai menyakiti dirinya sendiri. Biasanya anak-anak akan memukulkan atau memukulkan kepalanya ke dinding atau ke lantai. Ada juga yang menggigit jari dan mencubit anggota tubuhnya, mencubit badan atau mencubit pipinya sendiri. Sebagai orang tua, kita perlu mengetahui kenapa seorang anak mengalami tantrum. Menurut para ahli, sedikitnya ada 5 sebab yang bisa menyebabkan seorang anak mengeluarkan reaksi tantrum. Yang pertama, ketidakmampuan seorang anak menyampaikan apa yang diinginkannya dan apa yang dirasakannya. Ini tentu terkait dengan kemampuan berbahasa dari seorang anak. Ketika anak tidak mampu mengkomunikasikan apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan kepada orang tua ataupun orang lain, sehingga timbul rasa kecewa yang menyebabkan seorang anak akhirnya mengeluarkan reaksi tantrumnya. Yang kedua, rasa lelah dan rasa lapar serta rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh seorang anak. Ketika ia merasakan lapar, tentu ia ingin makan. Tapi dari orang tuanya tidak memahami bahwa seorang anak ini lagi menginginkan makan, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan anak. Nah, ini akan memunculkan reaksi anak berupa tantrum itu tadi. Yang ketiga, merasa putus asa. Ketika anak ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin sulit baginya dan akhirnya ia tidak mampu melakukannya dan tidak ada respon dari orang-orang yang ada di sekitarnya, hal ini akan menimbulkan reaksi tantrum juga pada anak. Karena ia ingin menarik perhatian orang dan memohon bantuan orang.
dan mengkomunikasikannya adalah dengan tantrum itu tadi. Kemudian yang keempat, ketika seorang anak merasa kurang diperhatikan. Seorang anak yang belum mandiri itu sangat memiliki ketergantungan yang besar terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan ketika perhatian kurang didapat oleh seorang anak ini, maka ia akan tantrum sebagai wujud menarik perhatian dari orang tuanya yang mungkin sibuk ya dan tidak sempat memperhatikan seorang anak ini. Kemudian yang kelima adalah pengendalian emosi anak yang belum stabil. Nah, selanjutnya sebagai orang tua, apa yang dapat kita lakukan menghadapi seorang anak yang tantrum? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau mengurangi reaksi tantrum kepada seorang anak. Yang pertama yaitu menenangkan diri. Ayah bunda dalam menghadapi anak yang tantrum harus dengan tenang. Caranya kita tarik nafas dalam-dalam dan kemudian kita hembuskan. Gunanya dengan kita tenang, maka kita dapat berbicara dengan anak yang sedang tantrum itu dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah validasi dan pahami perasaan seorang anak. Ayah bunda dapat melakukan sentuhan fisik kepada anak yang sedang tantrum, bisa dengan mengelus punggungnya, mengelus kepalanya, atau memberikan pelukan hangat kepada seorang anak. Kemudian kita bicara, kita sampaikan dengan tenang kepada anak bahwa kita memahami apa yang ia rasakan. Langkah ketiga dalam menghadapi anak yang tantrum adalah dengan mengalihkan perhatian anak. Mengajak anak melakukan aktivitas-aktivitas yang disenanginya seperti bermain, membaca buku, berenang, dan aktivitas lainnya terbukti efektif untuk menghentikan tantrum pada anak. Yang keempat yang dapat kita lakukan adalah memperhatikan anak, mendampingi anak ketika sedang tantrum, agar apapun yang dilakukannya pada saat ia tantrum itu tidak membahayakan bagi dirinya sendiri. Dan yang kelima, tidak memberikan hukuman fisik ataupun memarahi anak ketika anak sedang tantrum, karena pengendalian emosi orang tua ini akan berpengaruh pada pembentukan perilaku anak di masa mendatang. Dan yang keenam itu, kita sebagai ayah bunda harus konsisten terhadap apa yang sudah kita tetapkan. Ketika kita tidak bisa mengikuti apa yang anak inginkan, maka jangan tergoda pada saat anak tantrum kita memberikan apa yang dia mau dan melanggar aturan itu tadi. Karena ketika itu kita lakukan, maka anak akan menjadikan tantrum sebagai senjatanya agar orang tua mengikuti apa yang dia inginkan. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda semua dan bagi pemirsa dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.